Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan dari UPJ UTB Jakarta dengan NIM 05348886. Pada tugas 2 ini, mata kuliah berpraktek yaitu mata kuliah analisis dan visual data. Tugas kedua itu kita disuruh membuat di program R, yaitu gunakan informasi datasetnya itu dari Excel ini yang berjumlah 498. Untuk menginstalasi paket yang lalu load ini, lakukan registrasi linear menggunakan plot histogram, scatter plot untuk cek variabel terkait, bukan regresi linear menggunakan perintah plot lagi untuk homoskedaritasnya dan implementasi hasilnya. Terus itu visualisasi hasil registrasi menggunakan grafik dengan langkah-langkah yang diberikan. Plot data point pada grafik, tambahkan garis pada ini, plot, dan tambahkan persamaan garis linear, berikan judul dan label pada sumber X dan Y. Untuk mengerjakannya akan ada forward dan penjelasannya di berikutnya. Untuk awalan kita menginstal dulu ini package yang dibutuhkan dalam tugas ini. Kalau datanya sudah semua, kita sudah coba. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke soalnya, yaitu menggunakan plot yang pertama. Untuk load data dari data Excel yang ini, untuk format Excelnya kita ubah dulu ke CSV, lalu kita load dengan perintah sudah ke load ya. Ini datanya di sini tuh. Pendapatan kebahagiaan misalkan. Nah, kita view datanya, ternyata datanya acak-acakan. Kita coba rapihkan dulu. Setelah saya cari-cari di internet, ternyata ada juga bisa memakai Excel dengan menginstal dulu package-nya, yaitu ini installing package untuk Excel. Library-nya udah di load, kita coba dulu misalkan pakai Excel. Kan ini CS itu konverternya jadi berantakan. Nah, kita coba dulu. Setelah saya coba beberapa cara tadi, sekarang datanya sudah bisa terload dengan sempurna ya. Nah, sesuai renom ada ininya seperti di Excelnya. Nah, sama saya mencoba perintah yang pertama, yaitu install package untuk pembaca Excelnya, lalu load ininya, set lokasinya, lalu load lagi file Excel yang dikirim. Nah, ini kita masuk ke soal nomor 1. Setelah tadi kita mengalami error, yaitu tidak terbacanya aset data seperti yang ini, mas numerik, saya melakukan mencari-cari pengecekan di aset numerik ini, perbaikan supaya bisa terbaca. Kita coba lagi. Nah, sekarang sudah terbaca ya, dan bisa kita coba lagi. Nah, untuk
Nomor satu tuh dari histogram ini kita bisa melihat distribusi variabel kebahagiaan tampak mendekati distribusi normal. Bentuk kurva menyerupai lonceng. Ini itu garis grup dengan konversi data terbanyak pada di rentang 2, ini sekitar 2,5 hingga 4. Ini yang paling banyak. Dari sini terdapat ekor yang sangat panjang di kiri dan atau ke kanan, sehingga dapat menyimpulkan bahwa asumsi normal variabel terikat terpenuhi dan analisis regresi dilanjutkan. Paling besarnya tuh dari 2 ke 4 tadi misalnya tuh ini sesuai. Untuk penjelasannya ya, untuk main itu histogram kebahagiaan itu nama di sini, tingkat kebahagiaan untuk X-nya itu dari bawah dari 0 ke 7. Untuk ini apa labelnya, untuk Y nya tuh 0 ke 60, call to ini color sky blue, dan border tuh untuk ini. Soal selanjutnya yaitu penjelasannya. Dari grafik yang dihasilkan terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola menanjak dari kiri bawah ke kiri atas. Hal ini menunjukkan hubungan linear positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya semakin tinggi pendapatan sini, cenderung semakin tinggi pula kebahagiaannya. Titik-titik tidak tersebar secara acak tanpa arah, melainkan mengikuti pola garis lurus. Tidak, misalkan tidak di sini, tiba-tiba tidak di sini, bergelombang atau ini pola lurus ini. Dan untuk ablainnya tuh garis merah yang muncul adalah garis regresi base fit yang meminimalkan jarak antara semua titik dari satu sama lain. Garis menanjak ke kanan yaitu tadi sudah disebutkan menunjukkan hubungan positifnya. Titik-titik cukup tersebar, cukup dekat di sekitar garis merah menandakan model regresi cukup baik dan menggambarkan hubungan antar variabel. Kesimpulannya, garis regresi yang dihasilkan mempertegas bahwa pendapat hubungan linear positif yang signifikan antara pendapatan dan kebahagiaan. Untuk ininya yaitu mainnya itu scatter plot hubungan pendapat itu judul, X-nya itu pendapatan seperti tadi, memakai color sky blue, base-nya itu titik-titik ukuran di sini, ambilannya itu tadi ini yang hubungan data kebahagiaan dan pendapatan yang ditandai dengan warna merah dan ukuran 2. Untuk selanjutnya nomor C. Untuk penjelasan hasilnya yaitu outputnya tuh dari tabel konversi, nilai interface-nya tuh 0.20906 dan koneksi pendapatannya tuh ini 0,71239. Persamaan regresinya itu adalah kebahagiaan sama dengan ditambah interpretasi yang ini ditambah ini dikali kebahagiaan. Artinya setiap nilai kenaikan satu pendapatan berupa misalkan 10.000, jadi tingkat kebahagiaan rata-rata meningkat sebesar 0,712. Nilai v-value tanda bintang, nah ini pada baris pendapatan menunjukkan v-value 2E6 jauh di bawah 0,5. Artinya pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan sangat signifikan secara statistik. Untuk yang ketiga yaitu R-squared, nilai R 0,745, artinya 74%, 52 variasi tingkatan kebahagiaan dapat dijelaskan. Variabel pendapatan sisanya 2
65% dipengaruhi faktor di luar model. Ini menunjukkan model yang cukup baik. Uji F statistik yang ini yaitu 1451 on 1 dengan value yang tadi 2,2 E kurang 16 menandakan bahwa model legacy ini layak dan signifikan secara keseluruhan. Kesimpulannya yaitu semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan, dan pengaruh ini terbukti secara statistik dari tadi pendapatan bisa menjelaskan 74,5% alasan mengapa kebahagiaan seseorang berbeda-beda. Sisanya 25% 28% dipengaruhi faktor lainnya seperti kesehatan, hubungan sosial, dan sebagainya. Yang semakin nyata ditandainya itu dengan tadi titik bintang 2 yang ini, yang pada baris pendapatan, yang artinya kemungkinan hasil ini terjadi secara kebetulan hampir 0. Nah, tanda ini tadi dengan biasanya itu artinya kompleksitas yang tadi dikali ini 0,209 ditambah 0,712 dikali pendapatan, artinya kalau pendapatan seorang naik yang tadi disebutkan, maka kebahagiaannya naik di rata-rata ke ini 0,720 poin. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor D. Untuk penjelasannya, untuk bagian poin D, uji homoscedastis itu grafik ini residualis versus filet. Yang ini grafik ini menunjukkan hubungan antara residualis dan prediksi atau fit value. Dari grafik ini terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak dari atas ke bawah, tidak ada pola tertentu seperti krono atau gelombang. Ini tidak ada pola gelombang, dan persebaran relatif merata di setiap fit value-nya. Contohnya ini yang menandakan asumsi homoscedastis terpenuhi, ragam radiasi konstan tidak sepanjang nilai prediksinya. Untuk grafis radiansial itu, tapi ini mengecek apakah radiansialnya normal. Dari grafiknya terlihat bahwa titik-titik diagnosis dengan cukup baik, hanya sedikit menyimpang dari ujung kiri ke ujung kanan. Nah, seperti ini tidak 100% lurus, dan pola secara keseluruhan mendekati garis lurus. Cuma tadi ini dikit melenceng. Kesimpulannya, pola radiasi mendekati normal, asumsi normalisasi terpenuhi. Untuk scaling location-nya, grafis ini menunjukkan dari grafis terlihat titik-titik tersebar, polanya itu hampir sama seperti residualis versus fitnet, dan titik-titik tanpa pola naik turun. Nah, ini lebih banyak pola naik turunnya dibandingkan yang fit value, dibanding residual versus fit value. Location ini garis-garis merata, relatif mendatar, sehingga dengan asumsi mendukung homoscedastis. Yang terakhir yaitu reduksi versus averaging, menunjukkan grafiknya itu sebagian besar titik berada di level rendah, yaitu 0,0008. Nah, tidak ada titik yang melewati kruk lisensi atau garis putus-putus yang ini. Ada beberapa titik berlabel 460, 247, dan 230 yang sedikit menonjol, namun masih dalam batas aman. Kesimpulannya, tidak ada outturn ekstrim dari ini sesuai yang mengganggu pada model regresi. Dari keempat plot diagnosis dapat disimpulkan bahwa regresi ini terpenuhnya radiasi distribusi global dan tidak adanya data outlier yang seperti tadi. Pada regresi sederhana, karena ini valid dan dapat dipercaya. Untuk perintahnya tuh tadi par ini engkau 2.2 tuh 2 row ke atas, 2 row ke bawah. Benar, 2 kali 2, nanti sini 2, di sini 2. Plot modelnya itu tadi yang ini. Untuk yaitu
Untuk penjelasannya, yaitu grafik ini di samping menunjukkan hubungan antara pendapatan dan tingkat kebahagiaan menggunakan analisis regrensi linear sederhana. Contohnya titik biru ini pada grafis data asli dari 498 responden yang bersumber dari dataset Excel yang ini menunjukkan sumbu horizontal dari pendapatan satuan dikali Rp10.000. Untuk bagian X-nya ini horizontal, bagian itu tingkat kebahagiaannya. Garis merah itu membentang dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, yang membentang dari menggambarkan tren hubungan antara dua variabel. Arah garis yang memanjang dari atas mengindikasikan hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, cenderung semakin tinggi pula kebahagiaan. Persamaan registris yang tertera pada grafis adalah ini Y 0,71 yang ini ditambah 0,21 yang berarti setiap kenaikan satu tadi pendapatan 10.000 akan meningkatkan tingkat kebahagiaan sekitar 0,71 poin. Nilai R pangkat 2-nya itu yang bernilai 0,75 menunjukkan bahwa sebesar 75% tingkat kebahagiaan dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, sementara 25%-nya itu sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Tadi sudah disebutkan di secara keseluruhan, habis ini mempertegas bahwa pendapatan akan memiliki pengaruh yang kuat signifikan terhadap tingkat kebahagiaan dengan model regresi yang mampu menggambarkannya secara baik. Nah, untuk ininya ini tadi sudah dijelaskan X dan Y itu dari poin itu warna untuk titik-titiknya, size-nya, color red untuk ini, labelnya, sequence, ablay, colornya itu dark red, ini pada hitamnya warna label X dan Y juga dark red. Untuk size-nya itu 4. Label pengaruhnya itu judul di sini, label sederhana itu subjudulnya, tingkat kebahagiaan tadi hampir sama ini pendapatan dari X dan Y. Ini X, ini Y. Sumber captionnya itu ini adalah sumber keterangan sumber datanya. Yang ini yang kita tadi import dari terusnya tuh seperti title-nya tuh dari teksnya tuh di bold itu dapet gitu. Jadi kita sudah selesai seluruh analisis dan praktek dari tugas 2-nya. Untuk merangkumnya kita sudah lakukan pertama kita mengecek distribusi normal variabel terkait penggunaan histogram dan hasilnya mendekati histogram normal. Kedua, kita menverifikasi hubungan linear dengan skala per plot dan garis ambil terbukti hubungan linear positif. 3 itu menjalankan model garis dan mendapatkan kesamaan kebahagiaan yang tadi sudah disebutkan. 4 itu komparasi melalui maksud yang dan yang terakhir memvisualisasikan hasil regres secara lengkap. Dari sini menyimpulkan pendapatan pengaruh positif yang tadi sudah dibahas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kebahagiaan. Untuk tugas kali ini, terima kasih untuk materinya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan dan pengerjaan terlalu lama dan terbata-bata dalam penjelasannya. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi. Saran dan kritiknya untuk Bapak tutor dan dosen. Untuk selanjutnya sekian, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.